lagi. Kangen sama ibu bawel. Ibu bawel. Jangan ada ibu bawel ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan TV MDS. Sekarang kami kedatangan tamu, ini jauh-jauh nih, dari pusat nih, kota Jakarta. Ini Bang Riko Aprekonus Ya. sebagai ketua terpilih ya Ya. di Munas ketiga nih. Kedua Forci Fortuner Owner Club Indonesia. Dan juga Pak Fenri bendahara terpilih ya Ya. di Munas kedua di Kota Bandar Lampung, Hotel Novotel. Selain itu juga tidak ketinggalan di sebelah kiri saya Bung Ismail CEO MDS yang telah berpartisipasi secara luar biasa sebagai sponsorship ya, Sponsorship dan peliput peliput media untuk acara Porsi Klub Indonesia. Klub Indonesia ya. Oke, kita bincang-bincang santai dengan ketua terpilih. Saya panggilnya Mas Riko atau Bang Riko nih? Om Riko Kita di ya. komunitas Om. Om Riko ya. Oke, saya panggilnya Om Riko. Om Riko. Ya. Ini adalah periode kedua Om Riko Ya. terpilih secara aklamasi tadi. Iya. Terpilih secara aklamasi ya. Nah, tentu ini amanah ini luar biasa yang harus Om Riko tunaikan. Iya. Apa sebenarnya visi dan misi Om Riko di periode kedua kepemimpinan Om Riko di Forci Indonesia ini? Kami ingin Forsi itu secara visinya bermanfaat untuk masyarakat, khususnya kita pada saat terjadi kebutuhan menolong masyarakat yang membutuhkan dari gempa bumi, banjir bandang, perhatian daripada Forsi yang lebih membantu masyarakat ini. Yang kedua, bahwa kita ingin mengembangkan tempat wisata-wisata di daerah agar dikenal dari medsos bahwa Forsi sudah touring ke beberapa tempat dan tempat wisata itu akan menjadi terkenal juga dengan komunitas sudah datang ke didatangi dengan touring tersebut. Dan misi saya bahwa bagaimana Forsi ini bisa terbentuk chapter-chapter di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya? Ya, jadi chapter tersebut akan menjadi satu di seluruh Indonesia dan kita mempunyai saudara dari Sabang sampai Merauke. Dengan kita sudah mempunyai saudara tersebut, semua silaturahmi terbangun, insya Allah rezeki akan mengikuti sendiri. Oke. Kira-kira begitu. Oke, kira-kira gitu Om Riko ya. Om Riko, ini tentu memimpin organisasi komunitas ini tidak gampang. Betul. Sering terjadi perbedaan. Ya. Nah, apakah perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah kendala di dalam Forsi sendiri? Pasti di komunitas manapun akan ada namanya tadi perbedaan. Kita dilahirkan dari yang berbeda, kita dibesarkan dari yang berbeda, sehingga karakter tersebut sudah terbentuk dari menjadi manusia-manusia yang dewasa yang berbeda juga. Bagaimana kita menyatukan lagi nih di dalam satu kegiatan yang namanya Forsi, wadahnya adalah hanya Fortuner. Tapi untuk menyatukan kita yang tidak sedarah, tapi kita bisa saling mengatur, seirama bahwa kita memang membutuhkan Forsi ini menjadi tempat silaturahmi. Itu yang paling penting, Om. Itu yang paling penting ya? Ya. Oke. Satu lagi saya tanyakan sebelum ke Pak Fenri ya? Ya. Om Fenri. Om Fenri ya? Om ya? Ya. Panggilan biasanya Om ya? Komunitas ini Om. Om Tante biasanya. Om Tante ya? Oke.
Om Riko. Ini tentu menjadi tantangan yang sangat besar ketika Om tadi ceritakan visi misi dari Forsi sendiri. Kalau boleh kita rankingkan dari periode pertama, sudah berapa tingkatan atau capaian yang telah kita capai untuk visi kita tadi? Saya merasa masih jauh, karena di dalam memimpin komunitas ini kita kan harus ikhlas. Tidak semudah kita memimpin suatu perusahaan ya. Ya Om Mail ya. Iya. Bahwa, pada saat kita membutuhkan suatu organisasi untuk mencapai suatu kegiatan, dengan kesibukan para member pun ini kan nggak mudah, bahwa dari hati kita juga bagaimana menyiapkan waktu. Semua member pasti bekerja, waktunya juga sangat padat, mereka juga punya keluarga. Nah, kalau kita tidak meluangkan ini, bagaimana kita bisa berkegiatan? Itu yang selalu bilang, kadang-kadang kita ajak Harus ada keikhlasan lah ya. betul, keikhlasan itu bagaimana kita bangun untuk kepentingan kita nih gitu loh. Begitu ya. Oke, saya ke Bung Ismail, CEO MDS. Apa yang melatar belakangnya Bung Ismail bersedia menjadi sponsorship di Forsi ini, kegiatan Forsi ini? Kita jadi sponsorship ini mulai karena kita merasa cinta dengan Forsi ini. Kenapa? Saya bilang cinta karena istri saya member di Fortuner Club Indonesia, Dasril ya. Jadi kita ikut berpartisipasi, ikut bagaimana Forsi ini tumbuh kembang menjadi suatu perekat antar wilayah, antar daerah, dan antar bangsa harapannya. Seperti dikatakan oleh Bung Riko tadi, cita-cita Bung Riko ini sangat besar sekali. Dari mulai kita tidak sedara, menjadikan kita bersaudara. Itu suatu yang sangat berat. Tapi Pak Riko ataupun Om Riko tidak pernah putus asa dalam hal itu. Untuk bagaimana bersama Forsi ini dia terus dengan gigi giat. Maka dari situ Loiska Jaya perusahaannya bergerak di kontraktor ikut untuk berpartisipasi, mensponsorship, tidak lain dan tidak kurang. Forsi ini maju Pak, gitu. Dan saya bawa media selaku CEO MDS. Biar apa? Sesuatu itu akan tumbuh kembang apabila di branding dengan marketing yang sangat-sangat masif. Maka nanti akan dirasakan begitu kita isu branding, maka akan berkumpulan orang-orang yang ikut menjadi member Fortuner. Kenapa? Di Fortuner ini setiap member mendapatkan suatu benefit, Bung Dasril. Benefit, tidak main-main. Kerjasama sama hotel, baru sih tadi MOU, Om Riko, ternyata kita mendapat diskon. Enos, suatu perusahaan company Jepang, setiap mobil Fortuner dapat diskon. Dan banyak yang lain. Banyak benefit yang didapatkan. Banyak benefit yang didapat. Oke. Saya ke Om Fendri ya, bendahara Forsi Indonesia. Tentu menjadi bendahara bukan perkara yang gampang karena terkait dengan dana biasanya. Nah, Betul. agak masuk sedikit ke dalam saya. Bagaimana dengan pendanaan dalam setiap acara atau kegiatan di Forsi sendiri, Bung Fendi? Ya kalau setiap kegiatan kita kan pasti ada panitia, panitia ya. Oke. Ya. Jadi kan ya ada bagian sponsor, ada bagian untuk kegiatan, ada bagian yang mungkin ngatur acara juga gitu. Ada bagian yang perlengkapan gitu. Nah, biasanya memang kalau kita mau ngadain suatu acara ya pasti butuh dana. Butuh dana, ya itu pasti kan. Ya kan? Makanya dana ya Bagaimana cara mendapatkannya itu? biasanya kan kita ada network lah biasanya kan. Jaringan dari ya. Teman-teman member yang ada kenalan dengan siapa gitu loh dan bersedia dengan sponsori gitu. Biasanya sih begitu. Oke.
Terus Terutama apa kalau yang otomotif sih pasti kan tertarik lah seperti Eneos gitu kan. Dealer-dealer mobil ya. Iya, dealer mobil. apakah untuk menjadi member di Porsi ini sendiri ada uang uang pendaftaran? Ada ya? Ada uang Kalau boleh tahu pendaftaran. berapa kira-kira? Untuk menjadi member Porsi uang pendaftarannya 700.000. 700.000 ya. Iya. Tapi 700.000, 200.000 untuk chapter. Jadi kan ada sebagian dialokasi untuk chapter. Oh, sekali bagian dialokasikan untuk chapter ya. Chapter, iya. Oke. Saya balik lagi ke Bung Riko. Om Riko. Om Riko. Ini tentu Om Riko ini punya mimpi terhadap organisasi ini. Apa sih mimpi Om Riko? Sehingga kalau boleh saya pribadi katakan bersusah-susah nih. Karena tidak ada kekuasaan yang ingin dicapai. Ya. Silakan Om Riko. Mimpi saya sebetulnya di awal tadi kan karena hobi ya. Saya dari kecil itu hobi otak-atik bermain di otomotif. Oh. Jadi saya tadinya dari muda banyak teman yang memang saya kumpul untuk di otomotif lah. Di otomotif. Tapi berjalannya waktu saya lihat bahwa ini perlu menyatukan yang hobi di otomotif, bagaimana supaya kita bisa menyalurkan hobi itu. Tadi bahwa kalau kita ingin mendapatkan suatu harga terbaik, baik itu dari bengkel, hotel, restoran, tentu kita harus mempunyai masa yang banyak. Dengan mempunyai masa banyak, kita punya bargaining kepada si sponsor. Sponsorship ya. Iya, bahwa ini saya punya member sekian loh, ada kegiatan. Gimana? Bisa nggak? Contohnya di hotel ini. Harga kita sangat terbaik. Belum pernah mereka bisa memberikan dari harga yang kita dapat sekarang. Karena kita bilang, kegiatan kita pasti akan kita blast di medsos. Pada saat di blast di medsos, pasti kan ditulis. Ini ada di Novotel Lampung. Automatically Novotel kan akan naik. Terpromosikan tanpa disadari. Tanpa disadari ya. Akan diikuti oleh komunitas-komunitas lain. Kok Porsi bisa, masa kita nggak bisa? Nah, itu yang saya bilang benefit yang tidak terlihat oleh hotel kadang-kadang, tapi akan terjadi seperti itu. Nanti akan diikuti nih sama komunitas-komunitas. Itu Porsi di sana, di Novotel Lampung. Yuk kita bikin, yuk kita cari harga bagus, gitu loh. Oke. Om Riko, pertanyaan lagi nih. Artinya tentu kita tahulah ketika sudah banyak member atau massa yang sudah banyak, biasanya itu dilirik oleh yang punya kepentingan atau partai politik. Apakah Porsi juga siap menjadi underdown sebuah partai politik atau bagaimana? Atau Porsi sendiri punya sikap yang tegas terhadap hal itu? Jadi kita di dalam, contohnya di dalam grup WA aja, kita sudah membuat aturan-aturan. Apa aja yang boleh dan apa aja yang tidak boleh. Setiap ada member baru itu dibahas. Salah satu poin bahwa Porsi